Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Kemarin saya mengangkat video tentang seorang laki-laki di Gresik yang informasinya adalah seorang kades yang ribut dengan polisi PJR dan menuduh polisi memeras atau meminta uang Rp500.000 pada rekannya. Dan dia kemudian mentang-mentang mengejar polisi itu, memvideokan dan memviralkan. Saya dalam video kemarin mengingatkan kepada kita semua, karena kita tidak tahu persis kronologi aslinya seperti apa, yang sebenarnya seperti apa. Latar belakangnya kita juga belum tahu kan kemarin. Makanya saya tidak berani menyalahkan kedua belah pihak dan sebaliknya membenarkan kedua belah pihak. Sekali lagi karena kita tidak tahu persis kejadiannya, kronologinya seperti apa. Hanya saya kemudian berpendapat bahwa sang kades ini overlapping di dalam menuduh polisi, dan kesalahan fatalnya adalah kemudian memvideokan dan memviralkan, membagikan kepada publik, sehingga dia berpotensi kena pasal pencemaran nama baik dan undang-undang IT. Kita harus bisa membedakan mana untuk konsumsi pribadi dan mana untuk konsumsi publik. Kalau untuk konsumsi pribadi tidak diviralkan, mau mentang-mentang seperti itu, kalau punya nyali ya silakan saja. Tetapi kesalahan fatalnya Pak Kades adalah memvideokan itu kemudian dibagikan ke publik. Makanya berpotensi untuk dipidanakan karena bisa dianggap mencemarkan nama baik Pak Polisi dan lembaga PJR-nya. Lain halnya kalau dalam kasus Kades ini dan polisi PJR ini, kalau misalkan Pak Kades mengetahui Pak Polisi itu sedang meminta uang, kemudian divideokan, ada buktinya, Anda viralkan nggak apa-apa. Mungkin Anda mendapatkan penghargaan, bisa menangkap tangan sang polisi sedang melakukan pungli. Tapi kan di situ kan tidak ada. Dia nggak punya, hanya bersumber dari jere. Katanya si sopir pick up yang ditilang itu. Nggak bisa. Itu dijadikan dalih menuduh polisi meminta uang. Walaupun mungkin kasusnya benar diminta uang, tapi ketika Anda tidak punya bukti, Anda yang punya masalah. Nah, itu. Dan kekhawatiran saya terjadi. Kekhawatiran saya ternyata benar. Saya baru saja membaca beritanya bahwa tuduhan polisi memalak Rp500.000 sebagaimana dituduhkan oleh Pak Kades ini tidak benar. Sudah disangkal oleh pihak kepolisian, oleh Polda Jawa Timur. Dan yang bersangkutan yang divideokan itu kemudian melaporkan Pak Kades ini dengan sangkaan undang-undang IT. Ya, benar kan? Kalau itu tidak divideokan nggak masalah itu. Tidak dibagikan, divideokan tapi tidak dibagikan ke publik ya. Itu saya kira nggak masalah. Silakan saja, nggak mau mentang-mentang kalau yang bulan nyali gitu. Tapi persoalannya adalah kemudian dibagikan kepada publik. Mana buktinya Pak Polisi itu meminta uang Rp500.000 kepada pihak lain, kalau nggak salah sopir pick up apa itu yang dibela itu. Saya contohkan peristiwa yang lain ya. Misalkan begini, ada seorang wanita nangis-nangis bilang diperkosa oleh pacarnya misalkan, atau oleh lelaki siapalah gitu ya. Kemudian Anda sebagai seorang laki-laki, temannya datang. Perempuan ini bilang bahwa baru saja diperkosa oleh pacarnya atau oleh orang lain. Wah, Anda kemudian mentang-mentang marah-marah kepada orang yang dituduh memperkosa itu, divideokan. Kamu memperkosa ya? Kurang ajar dan lain sebagainya. Segala macam hujatan, segala macam kecaman. Kamu videokan, kamu viralkan. Ini persoalannya. Baik ini betul-betul diperkosa beneran atau tidak, Anda memviralkan, menuduh orang lain ini memperkosa. Ini pasal tersendiri.
pencemaran nama baik sendiri. Sementara Anda tidak bisa membuktikan bahwa laki-laki ini adalah memperkosa. Ya, seandainya pun benar dia memperkosa, laki-laki itu memperkosa pacarnya, seandainya benar, tetapi bahwa ketika Anda tidak punya bukti ketika laki-laki itu sedang memperkosa, Anda ketika dibawa ke jalur hukum bisa kalah, Anda bisa kena pencemaran nama baik. Itu seandainya benar, apalagi seandainya tidak benar. Hanya ini wanita ini ngomong berbohong misalkan, atau hanya sekedar provokasi, ya, apalagi lebih parah gitu loh. Karena hukum positif ketika di pengadilan adalah ada saksi, ada bukti, ada fakta gitu loh. Lain halnya ketika kamu mentang-mentang begitu, tapi untuk konsumsi pribadi, tidak usah divideokan, disebarkan ke publik, itu gak masalah. Paham ya? Sampai di sini paham ya? Jadi jangan menilai yang tidak, wah, KB Nusantara penjilat dan sebagainya, kok belain polisi. Bukan belain, saya sedang memberitahu informasi, membagikan pengalaman, bagaimana sebaiknya bertindak, hati-hati, jangan ceroboh, jangan gerusa-gerusu gitu loh. Karena ini negara hukum, ada aturan-aturannya. Ya, paham ya? Makanya hati-hati, keberanian kita juga harus diukur, ditakar dengan kecerdasan. Dan kalau hanya berani bos tanpa berpikir kanan kiri, mempertimbangkan untung rugi, menakar ini selamat dan tidaknya, untung dan ruginya, ya bukan orang cerdas namanya, orang nekat namanya. Walaupun mungkin Anda benar, ya paham ya sampai di sini. Itu dia. Nah, ini saya baca nih, ini ada klarifikasi dari Polda Jawa Timur nih. Ini sebelum ini saya tampilkan dulu versi pengemudi Pajero. Pengemudi Pajero ini adalah laki-laki yang kacamata itu, yang mentang-mentang kepada polisi, yang menuduh polisi meminta uang 500.000, yang kabarnya adalah seorang kades. Ini kejadian menurut pengemudi Pajero. Dilansir dari Detikcom pada hari Senin kemarin, pengemudi Pajero yang memakai kaos hitam dalam video itu diketahui adalah Kepala Desa Sumberame Waringin Anom, Gresik, namanya Sueb Wahyudi. Sueb mengatakan awalnya dia tidak sengaja melihat dugaan pungli tersebut. Saat melintas di gerbang tol Lebani, dia melihat ada 3 orang sopir pickup yang tiduran di pinggir jalan. Jadi saya mau ke Gresik, pas lewat gerbang tol Lebani, saya lihat ada 3 orang tiduran di pinggir jalan, kata Sueb. Penasaran, Sueb lantas mendatangi dan bertanya. Sopir tersebut kemudian mengaku sedang berurusan dengan petugas polisi PCR Polda Jatim. STNK mereka ditahan. Para sopir itu mengaku ke Sueb jika diminta uang oleh polisi. Awalnya polisi meminta 500.000. Jika tidak bisa membayar, STNK mereka akan ditahan. Namun uang para sopir itu tak cukup. Merasa kasihan, Sueb lalu meminta sopir tersebut untuk merekamnya. Sueb lantas menghampiri polisi tersebut. Dia ingin oknum polisi seperti itu tidak merugikan para sopir yang hanya memiliki gaji tak seberapa. Nah, itu versinya Sueb, sang kades yang mentang-mentang itu ya. Nah, sekarang ini versinya Polda Jawa Timur. Diberitakan kompas.com, Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto membenarkan peristiwa yang terekam dalam video tersebut. Menurut Dirmanto, peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu 3 September kemarin. Namun, dia mengatakan bahwa narasi yang mengatakan petugas polisi itu melakukan pungli adalah tidak benar. Dirmanto menjelaskan, insiden tersebut bermula dari penilangan yang dilakukan terhadap pengemudi pick-up yang tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM, STNK, pajak kendaraan mati, dan tidak memiliki KIR. Kemudian yang bersangkutan dibawa ke pos polisi terdekat, kata Dirmanto. Saat pengemudi pick-up berada di pos polisi untuk diproses tilang, ada mobil Pajero yang menerobos akses khusus petugas tol dan diminta untuk kembali. Tak terima karena ditegur, pengemudi Pajero kemudian memprovokasi pengemudi pick-up yang ada di pos polisi untuk merekam dan memviralkan kejadian tersebut.
dengan narasi dimintai uang oleh polisi. Pengemudi Pajero merupakan pria berkaos hitam dalam video yang beredar. Ya, kades itu. Merasa dilarang, pengemudi Pajero tersebut marah dan memprovokasi pengemudi pickup yang ada di kantor untuk merekam video dan memviralkan dengan alibi dimintai uang oleh petugas, kata Dirmanto. Nah, ya jelas-jelas ini objektif saya kira ada dari dua versi, baik dari polisi maupun dari kadesnya ini. Silakan Anda menilai sendiri. Nah, kemudian ini Pak polisi yang diviralkan itu dituduh memalak Rp500.000, akhirnya melaporkan karena dia merasa dicemarkan nama baiknya. Nah, ini laporan polisinya ini. Jadi Pak Kades ini sudah dilaporkan ke Polda Jawa Timur oleh Pak polisi yang dituduh malak Rp500.000 itu. Ini update-nya ya, tim Siber Polda Jatim masih dalami kasus Kades di Gresik tuduh polisi palak sopir. Subdit 5 Cybercrime Ditreskrim Polda Jatim masih mendalami pelaporan atas viralnya video sopir Pajero Sport yang cekcok menuduh petugas polisi memalak denda tilang seharga Rp500.000. Sosok kepala desa atau Kades Sumberame Waringin Anom Gresik berinisial SW itu dilaporkan atas pencemaran nama baik sesuai Undang-Undang ITE, ya. Benar kan? Benar, bukan saya ini. Pelapornya adalah Brigadir SA, anggota Satuan PCR di Telantas Polda Jatim yang menjadi tertuduh dalam momen video viral berdurasi 2 menit 20 detik itu. PLH Kasubdit 5 Cybercrime Ditreskrim Polda Jatim Kompol Haryanto Rantesalu membenarkan Brigadir SA sudah melaporkan dugaan pelanggaran Undang-Undang IT yang diduga dilakukan terlapor SW atas viralnya video tersebut. Hanya saja pihaknya masih belum merinci tahapan lanjutan pengusutan laporan tersebut. Mulai dari kapan terlapor akan diagendakan menjalani pemeriksaan, hingga berapa orang saksi yang akan dijadwalkan melakukan pemeriksaan tersebut. Ya benar, ada laporan yang dibuat Brigadir SA dengan terlapor SW, ujarnya kepada tribunjatim.com dilansir oleh surya.co.id hari Senin kemarin. Oke ya, itu ya, ini pengalaman berharga bagi kita semua. Hati-hati kita melangkah, apalagi kemudian sampai mempublikasikan sebuah peristiwa yang belum pasti kebenarannya, atau setidaknya walaupun sudah pasti, tapi kalau tidak ada buktinya, tidak sanggup membuktikan, hati-hati. Kalau kemudian dipublikasikan, bisa orang yang terpublikasi yang merasa dicemarkan nama baiknya bisa menuntut Anda. Ya, ini sudah sering terjadi kan, karena kecerobohan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.